Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada prakarya dan kewirausahaan kelas 11 ya, yaitu materi pengolahan. Pada video kali ini kita akan membahas penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung. Jika di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang macam-macam makanan internasional, yaitu makanan kontinental dan oriental, sekarang akan saya coba jelaskan sebenarnya bagaimana sih sistem produksi dari makanan internasional itu sendiri. Ya. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama. Jadi, kalau ngomongin penerapan sistem produksi makanan internasional, otomatis kita akan membicarakan tentang teknik pengolahannya. Ya, karena sangat beragamnya teknik pengolahan pada makanan. Ya, baik sebelumnya di makanan khas daerah, sekarang di makanan internasional. Jadi nanti akan ada puluhan teknik pengolahan yang akan kita bahas. Tapi kita bahas hanya secara garis besar saja. Contoh misalnya, yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus itu adalah suatu teknik di mana bahan makanan dimasak dalam zat cair pada suhu 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai titik didih air. Gitu. Jadi patokannya adalah biasanya sampai mendidih, baru itu bisa dibilang sebagai merebus atau boiling. Lalu yang kedua adalah mengukus, steaming. Nah, beda ya. Kalau merebus itu makanannya dimasukkan ke dalam zat cair. Sementara kalau mengukus atau steaming itu masaknya bahan makanannya itu nggak dimasukin ke dalam zat cair, tapi hanya ditaruh di atas uap air mendidih. Biasanya kalau kamu pernah makan siomay itu atau dimsum kan contohnya kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada mengetim. Nah, ini agak unik namanya ya. Kalau misalnya saya salah bacanya boleh diralat cara membaca yang baiknya kayak gimana, yaitu Aubain Mary ya. Itu adalah sebuah teknik di mana memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Beda. Jadi kalau merebus itu bahan makanannya langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Sementara kalau mengetim itu berarti ada tempatnya lagi baru dimasukkan ke dalam air mendidih. Jadi sebenarnya ada perbedaan teknik gitu. Lalu yang keempat adalah menggoreng atau fry. Ini saya rasa sudah cukup familiar bagi kita, yaitu memasak bahan makanan dalam minyak panas ya. Supaya apa? Supaya bahan makanannya jadi masak atau matang, kering dan berwarna kecoklatan. Bahkan biasanya kalau orang menggoreng itu ciri khas dari atau tanda bahwa makanan tersebut sudah matang adalah dia berwarna kecoklatan. Lalu yang kelima ada mencah, stir frying. Stir frying yaitu berarti cara memasak dengan sedikit minyak. Jadi beda tuh, kalau menggoreng itu biasanya deep frying, nama lainnya deep frying. Deep itu dalam, frying itu menggoreng. Kalau menggoreng biasa ditenggelamkan dalam minyak. Sementara kalau mencah atau stir frying itu hanya minyaknya sedikit aja dan apinya cenderung besar sehingga nggak butuh waktu lama biasanya ya. Lalu yang keenam menetap yaitu stewing, yaitu memasak makanan di atas api kecil. Jadi ditaruh di atas api kecil dulu di wadahnya, tentu di wajannya, baru makanan itu diolah lagi, bisa dengan direbus, digoreng atau ditumis. Nah, itu 6 teknik awal. Masih ada yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menyemur. Menyemur semur itu adalah sebuah teknik yang juga sudah cukup familiar bagi orang Indonesia. Jadi dimasukkan biasanya bahan makanannya itu yang cenderung berlemak kayak daging ya, dan ditambah sedikit cairan dan dibiarkan mendidih di atas api kecil dalam tempat yang tertutup. Makanya biasanya walaupun belum tentu ditutup ya, tergantung teknik memasaknya lagi sebenarnya. Lalu yang kedelapan menumis, sauting. Ya, biasanya memasak bahan makanan dalam sedikit margarin atau mentega atau minyak. Nah, itu beda tuh. Margarin, mentega, minyak itu merupakan 3 hal yang berbeda. Dan saat kamu memasak menggunakan salah satu dari ketiga hal tersebut, tentu akan ada ciri khas rasa dan wanginya. Ya, gitu. Dilakukan sebentar sambil terus diaduk. Jadi menumis itu nggak boleh dibiarkan lama-lama, karena kalau kelamaan bisa jadi overcook
atau terlalu matang. Lalu yang ke-9 memanggang, broiling, yaitu memasak bahan makanan langsung di atas api, ya, sampai kecoklatan dan mendapat lapisan yang kering. Nah, itu kata kuncinya, lapisannya kering. Lalu mengepan atau baking, ya, memasak bahan makanan dalam oven atau pan pembakar sampai masak dan kecoklatan sebagai tanda bahwa dia sudah matang. Lalu memanir atau coating, yaitu memberi lapisan telur dan tepung pada makanan yang akan digoreng. Jadi, nah terus kenapa harus dipanir ya? Kenapa harus dimanir? Supaya makanan yang akan diolah tadi mendapatkan kulit kering, kecoklatan, bentuknya rapih dan tidak mengisap minyak. Jadi nggak berminyak pas dimakan. Ya. Jadi itu sebagai supaya makanannya itu utuh, nggak berantakan, nggak banyak minyak, kering, tapi dalamnya nggak kering. Gitu. Itu unik tuh. Nah, selanjutnya memarinir atau marinating, yaitu membiarkan daging, ikan, atau sayuran itu ditaruh di dalam cairan tertentu. Ya, cairannya bisa apa aja. Kalau di luar negeri bisa pakai anggur direndamnya, kalau di Indonesia bisa pakai air jeruk atau cuka. Ditambah dengan bumbu-bumbu tertentu, misalnya garam, bawang putih, bawang merah. Untuk apa? Supaya ada rasa tersendiri dari makanan yang akan kita buat nanti. Gitu. Selanjutnya menggrasir atau glazing. Ya, kalau itu memberi lapisan mengkilap biasanya ini di beberapa dessert atau kue. Lalu yang selanjutnya ada mengentalkan atau thicken, yaitu menambahkan bahan pengental. Ya, kalau mengentalkan ini biasanya yang sering digunakan atau paling baik adalah tepung kentang dan maizena, karena dia punya daya kental yang lebih besar dibandingkan bahan kental yang lain. Selanjutnya menjernihkan atau clarifying, ya. Jadi dijernihkan dulu makanan atau cairan yang akan kita gunakan dalam masakan, ya. Bisa kayak putih telur tuh biasanya kan dijernihkan, dipisahkan dari kuning telurnya, itu bisa. Lalu yang selanjutnya ada mengocok atau memukul, beating, ya. Itu memasukkan udara ke dalam makanan. Supaya apa? Supaya makanan itu terlihat mengembang. Padahal isinya cuma udara gitu. Tapi itu adalah sebuah teknik juga. Yang selanjutnya adalah mendinginkan. Mendinginkan berarti membiarkan makanan untuk sementara waktu di lemari es atau lemari pendingin sampai tercapai suhu dingin yang diinginkan. Ya, nggak harus di lemari pendingin. Kadang-kadang kalau emang hanya ada es batunya aja, ya berarti ditaruh di dalam es batunya tersebut. Gitu. Dan terakhir adalah menghidangkan, ya. Menghidangkan serving berarti menghidangkan makanan yang udah matang, kita olah sedemikian rupa supaya menggugah selera makan, sehingga akhirnya orang tertarik untuk mencoba untuk memakannya. Nah, selain itu, ada beberapa juga kayak misalnya memfarsir, yaitu versing, mengisi atau menutup atau membungkus makanan lain dengan bahan makanan lain yang dihaluskan. Biasanya kayak misalnya itu, kalau di Indonesia itu contohnya kayak risol. Risol itu kan kayak misalnya kulitnya sendiri ada dan isinya itu ada. Nah, ditutup, dibungkus isinya tadi dengan kulit risol tersebut baru bisa digoreng. Jadi memang dalam teknik makanan atau teknik memasak itu enggak cuma satu teknik yang biasanya digunakan, tapi bisa 2, 3, bahkan 4 dan seterusnya. Ya. Lalu yang selanjutnya melardir, yaitu lardir menjelujur daging dengan pita-pita dari lemak. Biasanya dagingnya itu tapi yang tidak berlemak supaya nggak terlalu kering. Yaitu, dan selanjutnya ada membardir atau berding, yaitu membungkus daging dengan selapis lemak. Ini mirip-mirip kayak melardir, ya. Lalu yang selanjutnya ada memblansir, blanching. Ini pakai bahasa Inggris semua sebenarnya aslinya, tapi di Indonesiakan, yaitu mencelupkan bahan makanan dalam air mendidih. Nggak usah lama-lama, sebentar aja, kemudian diangkat dan cepat dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, lama direndam di dalam air mendidih tadi itu tergantung dari jenis bahan makanan yang dipakai atau dimasak. Betul. Lalu selanjutnya ada membuat kaldu. Membuat kaldu yaitu making broth or stock, yang artinya melarutkan zat-zat harum dari daging, ikan. Kalau ini saya rasa udah nggak asing, ya.
Karena kamu pasti udah tahu apa itu kaldu ayam, kaldu daging, sop, segala macam. Itu adalah contoh dari making broth or stock. Dan yang terakhir, memfilir atau making fillet, yaitu menyayat daging sapi, unggas, atau ikan sedemikian rupa sehingga dia nggak ada durinya lagi, nggak ada tulangnya lagi. Baru bisa direbus atau digoreng. Nah, itu tadi adalah sekian banyak teknik memasak dari makanan internasional. Dan sebagian besar juga bisa diaplikasikan kepada makanan Indonesia. Nah, oke, kita sudah masak. Kita sudah membuat makanan internasional tersebut. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menaruhnya di suatu wadah atau kita kemas. Nah, apa sih kemasan? Secara definisi, kemasan itu bisa dijelaskan sebagai kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah. Nah, jadi kata kuncinya adalah hasil produksi, hasil makanan yang kita buat itu kita taruh di dalam wadah. Itu namanya kemasan atau pengemasan. Nah, materialnya apa aja? Iya, tergantung dari makanannya itu sendiri. Siapa yang melakukan? Yang melakukanlah kita sebagai produsen. Untuk siapa? Untuk konsumen. Gitu ya. Nah, kenapa kemasan ini penting? Kenapa pengemasan ini penting? Karena ada yang namanya fungsi perlindungan produk. Ya, fungsi perlindungan produk ini menjadi sangat penting, menjadi perhatian penting bagi calon wirausahawan makanan internasional. Ya, kenapa? Karena itu menjadi penting pas kita milih bahan kemasannya apa. Karena tidak semua makanan itu cocok dengan berbagai jenis kemasan. Nah, sekarang kita akan pelajari ya. Nah, syarat dari pengemasan tadi bahannya itu ada beberapa. Nah, yang pertama, kemampuan membungkus yang baik dan memudahkan. Itu adalah yang pertama. Jadi dia harus bisa membungkus. Lalu yang kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. Jadi pas setelah dikemas itu, jangan sampai ada misalnya udara masuk atau apa yang justru mempengaruhi rasa makanan. Lalu yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik. Nah, itu juga bisa. Jadi orang pas ngelihat makanan kita itu, wah iya sepertinya terlihat enak. Minimal seperti itu. Lalu yang keempat, persyaratan ekonomi. Itu sebuah kemampuan dalam kita memenuhi keinginan pasar. Pasar maunya seperti apa? Gitu, misalnya, oh pasar pengen suatu kemasan yang berbeda tapi tetap unik gitu. Nah, berarti kita bisa list kira-kira apa aja yang kita inginkan. Lalu sasaran masyarakat dan tempat tujuan pemesan tadi. Dan yang terakhir adalah mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma dan standar yang ada. Iya, standarnya apa, normanya apa, disesuaikan dengan tempat kita menjual tersebut. Gitu. Nah, itu tadi syaratnya. Kemudian, untuk supaya syarat-syarat tadi terpenuhi itu, ada baiknya bahan kemas olahan makanan kita ini memenuhi beberapa hal. Ya, yang pertama itu permeabel terhadap udara. Permeabel artinya tidak mudah ditembus. Jadi nggak ada udara yang bisa masuk dari kemasan kita, gitu ya. Beda kalau misalnya dibuka itu udah beda lagi. Tapi dalam keadaan tertutup itu tidak boleh ada udara yang masuk. Lalu yang kedua bersifat non-toksik dan inert, yang artinya tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia. Gitu. Yang ketiga kedap air atau mampu menahan air atau kelembaban udara sekitarnya. Yang keempat kuat dan tidak mudah bocor. Itu harus, karena apalagi untuk tipe-tipe makanan yang berkuah, yaitu cukup itu penanganan juga tuh. Yang kelima adalah relatif tahan terhadap panas. Relatif itu jadi nggak mutlak, tapi akan lebih baik kalau bahan kemasnya itu tahan terhadap panas. Jadi saat disajikan itu orang pas megang nggak kepanasan. Sebenarnya sih itu doang gitu ya fungsinya. Dan yang terakhir mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Nah ini apa namanya? Memang sifat dasar wirausahawan, kita akan cenderung mencari yang mudah diproduksi, tapi juga relatif terjangkau.
Nah, kemasan tadi itu bisa dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama itu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan langsung dibuang setelah sekali pakai aja. Kayak misalnya kamu pakai daun pisang, ya daun pisang kan nggak bisa dipakai lagi, tapi akan langsung dibuang, itu contoh. Atau yang contoh lainnya plastik, ya. Tapi usahakan karena campaign Go Green, jadi kalau bisa menghindari plastik ya dihindari ya gitu ya. Lalu yang kedua kemasan yang dapat dipakai berulang kali multi trip, kayak misalnya botol minuman, lalu botol kecap itu bisa dipakai berulang kali. Kalau misalnya kamu pernah lihat eh, beberapa botol minuman atau galon misalnya, galon minuman itu kan dia dipakai berulang kali, cuma dicuci aja. Lalu yang ketiga kemasannya tidak dibuang atau semi disposable. Jadi biasanya dipakainya cuma sekali, tapi dia bisa dipakai untuk kegunaan yang lain. Kalau di makanan yang kita udah tahu kayak misalnya contoh kaleng kongguan, orang jarang banget habis eh, beli kongguan, makanannya habis, terus langsung dibuang tempatnya itu cukup jarang. Biasanya dipakai untuk tempat makanan yang lain. Makanya kalau kamu lebaran gitu kan, misalnya ke rumah orang tuh sering ketipu ya. Pas mau makan kongguan nggak taunya isinya rengginang gitu, atau isinya kacang goreng ya, karena memang seperti itu. Kemasan kaleng tersebut masuk ke semi disposable. Itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Lalu yang kedua, struktur sistem kemas. Struktur sistem kemas sendiri ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Bedanya adalah kalau primer, berarti dia langsung ketemu sama bahan makanannya, bahan pangannya. Contoh misalnya kaleng susu, ya botol minuman tuh, botol minuman ya Aqua Fit dan segala macam, itu kemasan primer. Kalau kemasan sekunder yaitu kemasan yang melindungi kelompok kemasan primer tadi. Contoh misalnya kardus. Kardus itu adalah contoh kemasan sekunder pada beberapa produk. Tapi dia bisa menjadi kemasan tersier dan kuartener jika dia ada di yang kardus lebih besar lagi. Itu. Karena kalau tersier dan kuartener biasanya digunakan sebagai pelindung selama masa distribusi atau pengangkutan. Nah, selanjutnya, sifat kekakuan bahan kemas itu bisa dibagi jadi 3. Ada yang fleksibel, itu mudah dilenturkan, kayak plastik, kertas, aluminium foil. Lalu yang kedua, kaku. Ya, kaku berarti keras dan nggak tahan lenturan, bahkan bisa patah kalau dibengkokkan. Misalnya kayu, gelas, logam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kaku. Contoh botol plastik. Botol plastik kalau dia ada isinya, dia akan cenderung kaku. Tapi kalau nggak ada isinya, dia bisa dilanturkan. Ya, makanya biasa kan dianjurkan kalau kamu habis minum di botol plastiknya ditekan sampai gepeng gitu supaya tidak tidak diisi lagi dan dijual lagi. Itu karena tidak boleh sebenarnya. Lalu selanjutnya sifat perlindungan terhadap lingkungan itu ada 3, yaitu kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna dia nggak bisa dilalui oleh gas. Contoh kaleng, botol, gelas, ya. Lalu yang kedua kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, kayak logam, kertas, dan foil itu tahan cahaya. Jadi cahaya nggak bisa masuk, gitu ya. Lalu yang ketiga kemasan tahan suhu tinggi. Nah kalau ini biasanya ada di bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi atau pasteurisasi kayak susu UHT itu. Susu UHT itu contoh dari produk pasteurisasi, proses tersendiri. Kalau pasteurisasi contohnya yogurt. Yogurt itu contoh dari makanan pasteurisasi. Yang selanjutnya berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ada wadah siap pakai yang berarti setelah itu wadah ada itu bisa langsung dipakai kayak botol, kaleng. Yang kedua wadah siap dirakit atau wadah lipatan, biasanya itu ada di
wadah-wadah yang memang harus dirakit lagi. Dan yang ketiga, kemasan fleksibel, yaitu kemasan yang cenderung fleksibel. Nah, terakhir, kalau kita ngomongin pengemasan tadi, ya ada tekniknya tersendiri. Bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pengemasan lagi, pengemasan itu ada sebuah sistem. Sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang supaya dia jadi siap ditransportasikan, itu satu. Yang setelah ditransportasikan bisa didistribusikan, setelah itu bisa disimpan, dijual, dan dipakai atau dikonsumsi. Jadi ada 5 tahap tadi ya. Transportasi, distribusi, disimpan, dijual, dan dipakai atau dikonsumsi. Nah, kalau kita ngomongin pengemasan, penyimpanan, ya dari bahan makanan kalau secara tradisional itu biasanya diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Jadi yang ada aja dulu di sekitarnya gitu. Tapi dalam perkembangannya sudah banyak inovasi dalam bentuk ataupun bahannya dari pengemasan itu sendiri. Nah, kriteria dari pengemasan makanan itu ada 4, 3, 3, 10. 10 ya, setidaknya ada 10 kriteria. Apakah semuanya harus dipenuhi? Iya, walaupun mungkin dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, yang pertama tidak beracun ya dong. Itu harus, kan kita mau makan, kita mau konsumsi. Yang kedua dan ketiga berhubungan yaitu kedap udara dan kedap air. Jangan sampai udara masuk karena nanti mungkin makanannya bisa busuk. Sama juga jangan sampai air bisa masuk. Lalu yang keempat antimikroba, lalu mudah dibuang jika tidak bisa dipakai lagi. Ya, mudah dibuang itu berarti mungkin bisa langsung dibuang, nggak perlu diolah lagi untuk dibuang gitu kan ya. Lalu yang keenam mencegah kebocoran produk karena bisa mempengaruhi kualitas makanan. Yang ketujuh mudah dibuka dan ditutup. Yang kedelapan tidak merusak lingkungan. Nah ini sebenarnya adalah salah satu kriteria yang terbaru ya. Karena zaman dulu mungkin orang tidak terlalu peduli lingkungan. Nah kalau sekarang kita berada di masa yang memang lingkungan itu sudah menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan. Gitu. Lalu yang ke-9 cocok dengan produk yang dikemas, jelas. Jangan sampai kayak misalnya kamu beli bakso tapi ditaruh di dalam gelas, nah, itu kan nggak cocok gitu ya. Lalu yang terakhir memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuk dari makanan tersebut. Jangan sampai kamu beli kayak contohnya dimsum ini tapi ditaruhnya di dalam gelas aqua. Itu contoh juga. Oke, cukup sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu yang sudah mendengarkan atau memperhatikan. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya di channel Explore Biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.